Masa kampanye terbuka seperti yang terjadi saat ini dinilai tidak akan memberi efek elektoral secara signifikan bagi kedua pasangan calon yang berlaga dalam pemilihan presiden 2019 ini. Kampanye terbuka yang dihadiri masa dinilai hanya menimbulkan dampak psikologis berupa keyakinan untuk memilih presiden dan wakil presiden saja yang didukung masyarakat luas. Begitu kami soroti, efektifkah kampanye terbuka? Banyak sekali kabar-kabar bohong. Jangan dibiarkan, ini harus direspon, ini harus dilawan. Rakyat sudah sadar, rakyat sudah bangkit, rakyat tidak bisa dibohongi lagi. Masa kampanye terbuka untuk pemilu presiden tanggal 17 April nanti telah dimulai sejak hari Minggu kemarin. Keriuhan dan euforia masa kampanye dirasakan baik oleh kubu 01 maupun kubu 02. Dalam pandangan pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Hari Fitrianto, kampanye terbuka tidak memberi efek meningkatkan elektabilitas secara signifikan bagi kedua pasangan calon yang bersaing dalam pemilihan presiden. Sebab dalam kampanye terbuka ada keterbatasan dan tidak mampu menjangkau semua pemilih. Jenis kampanye yang paling efektif untuk meningkatkan elektabilitas adalah kampanye dari pintu ke pintu atau door to door. Cara ini efektif untuk meyakinkan masyarakat. Karena dalam beberapa rilis survei maupun survei yang kami lakukan sendiri, ketika kita tanya apakah yang mempengaruhi pilihan Anda jika Anda belum menentukan pilihan kandidat untuk capres dan cawapres, dan kebanyakan dari mereka lebih mengutamakan program dari capres, kemudian visi misi dan juga ketokohan. Bagi masyarakat, kampanye yang paling ideal atau yang paling diharapkan itu adalah tatap muka. Jadi menurut saya kampanye akbar tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap penambahan elektabilitas dari kandidat. Kata kuncinya adalah meet the people, bertemu dengan masyarakat secara langsung. Terlebih jika pertemuan itu diadakan langsung rujukan masuk ke kampung-kampung atau ke pasar-pasar. Dengan begitu hubungan ataupun relasi yang dibangun itu sifatnya lebih personal dan tidak ada mobilisasi ketika mereka bertemu dengan kandidatnya. Berbeda dengan kampanye akbar, di situ adalah katakanlah hanya untuk menunjukkan kapasitas dari partai politik sebagai mesin politik yang mendukung kandidat. Jadi mereka akan berupaya keras untuk mewarnai kampanye akbar. Secara terpisah, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia Karim Suryadi juga menilai kampanye terbuka tidak terlalu efektif untuk meningkatkan elektabilitas. Sebab saat ini kondisi yang ada adalah mayoritas masyarakat telah memiliki sosok yang akan dipilih dalam pemilu nanti. Mekanisme kampanye kita agak ganjil ya. Ganjil karena kampanye terbuka yang rapat umum, tatap muka langsung itu hanya berlangsung 20 hari sebelum hari pencoblosan. Nah, itu artinya beberapa hari sebelumnya itu sudah dilakukan berbagai bentuk kampanye. Nah, ini saya bilang sebuah ganjil karena apa? Karena pertama dilihat dari sisi waktu terlalu lama, tetapi tatap muka hanya sebentar. Padahal secara teori, komunikasi yang paling efektif itu adalah tatap muka. Jadi berapa lama pun orang berkampanye di media, berapa banyak pun orang menebar baliho, berapa lama pun dia menebar apapun pamflet segala macam, tanpa tatap muka, itu boleh dikatakan kecil. Nah, oleh karena itu maka ini adalah sebuah sisa-sisa saja kampanye ini, sisa energi untuk sesuatu yang penting. Lalu apakah itu akan efektif? Menurut saya tidak terlalu besar ya efektivitasnya. Mengapa? Karena hari ini pemilih itu sudah terkategorikan antara yang memilih nomor 1, pemilih nomor 2, atau yang tidak memilih kedua-duanya. Mengapa begitu?
Karena kalau dilihat dari diksi yang digunakan, metode kampanye yang disampaikan, itu sebenarnya hanya mengulang dari satu momen ke momen. Jadi menurut saya, ya 20 hari ke depan, meskipun dengan terbuka, malah yang kita dapatkan ya sebuah aksesoris yang merusak penglihatan. Ada yang marah, ada yang gembira, tapi tidak substantif. Jika kampanye terbuka tak lagi efektif untuk meningkatkan elektabilitas, ada baiknya para kandidat presiden dan wakil presiden untuk memaksimalkan 2 debat terakhir yang digelar pada 30 Maret 2019 dan 13 April 2019 agar hasilnya baik dan bisa meningkatkan elektabilitas mereka.